Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kualitas, manajemen operasi dan kualitas. Yang pertama, ada definisi manajemen operasi. Adalah pengelolaan sistem yang mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Hal ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan semua kegiatan produk. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional untuk memenuhi kebutuhan secara optimal. Yang kedua, definisi manajemen kualitas adalah pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Ini mencakup aktivitas organisasi yang diarahkan untuk merencanakan, mengendalikan, menjamin, dan meningkatkan kualitas produk atau jasa. Pentingnya manajemen operasi dan kualitas manajemen operasi memainkan peran kunci dalam keberhasilan perusahaan. Manajemen operasi yang efektif membantu perusahaan untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan waktu. Sementara manajemen kualitas memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pelanggan. Sejarah dan evolusi manajemen operasi. Revolusi industri pada abad ke-18 memperkenalkan teknologi dan metode produksi baru yang menandai awal dari manajemen operasi modern. Mesin-mesin baru menggantikan pekerjaan manual, meningkatkan produksi, dan mengurangi biaya. Perkembangan teknik manajemen pada awal abad ke-20, teknik manajemen ilmiah yang dikembangkan oleh Frederick Taylor memperkenalkan pendekatan sistematis untuk meningkatkan efisiensi kerja. Berfokus pada analisis dan pengoptimalan proses kerja untuk meningkatkan produktivitas. Era produksi massal Henry memperkenalkan produk massal dan jalur perakitan pada awal abad ke-20 yang memungkinkan produksi dalam jumlah besar dengan biaya lebih rendah. Pendekatan ini mempercepat proses produksi, membuat produk lebih terjangkau bagi konsumen. Manufaktur lean dan just in time. Pada akhir abad ke-20, konsep lean manufacturing dan just in time dikembangkan di Jepang, terutama oleh Tokyo. Dan berfokus pada pengurangan pemborosan dan peningkatan efisiensi, sementara GIT menekankan produk hanya pada saat dibutuhkan, mengurangi persediaan dan biaya penyimpanan. Yang ketiga ada strategi manajemen operasi. Perancangan kapasitas adalah proses menentukan jumlah produksi yang dapat dicapai oleh fasilitas dalam jangka waktu tertentu. Ini melibatkan analisis permintaan, kemampuan, dan sumber daya yang tersedia untuk memastikan perusahaan dalam memenuhi permintaan tanpa mengalami kelebihan kapasitas. Pengelolaan rantai pasok mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam pengadaan bahan baku, produksi barang, dan pengiriman produksi jadi kepada pelanggan. Pengelolaan yang efektif mengoptimalkan aliran barang dan informasi di seluruh rantai pasok, mengurangi biaya, dan meningkatkan responsivitas terhadap permintaan pelanggan. Perancangan dan pengadilan melibatkan penjadwalan, pengawasan, dan pengendalian proses produksi untuk memastikan bahwa memenuhi standar kualitas. Ini mencakup penjadwalan produksi, pemantauan kemajuan produksi, dan penyesuaian produk sesuai kebutuhan. Pengelolaan persediaan melibatkan pengendalian jumlah dan jenis barang yang disimpan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup persediaan untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa mengalami kelebihan persediaan. Ini mencakup teknik seperti economic order
quantity, dan just in time. Selanjutnya ada konsep manajemen kualitas. Yang pertama ada kontrol kualitas, adalah proses memantau dan mengendalikan kualitas produk atau jasa selama proses produksi. Ini mencakup kegiatan seperti inspeksi, pengujian, dan pemantauan untuk memastikan bahwa produk atau jasa memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Kedua, ada jaminan kualitas, adalah pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas. Ini melibatkan perencanaan kualitas, pengendalian proses, dan audit kualitas untuk memastikan bahwa semua aspek produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga ada peningkatan kualitas berkelanjutan, adalah proses terus-menerus untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa. Ini melibatkan pendekatan seperti total quality management, Six Sigma, dan Kaizen yang berfokus pada pengurangan variabilitas dan peningkatan efisiensi. Terus selanjutnya ada alat dan teknik manajemen kualitas. Yang pertama ada diagram Pareto. Pareto adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah kualitas. Diagram ini menunjukkan distribusi frekuensi dari penyebab masalah dan membantu menentukan area yang perlu diperbaiki berdasarkan prinsip 80/20, di mana 80% masalah disebabkan oleh 20% penyebab utama. Kedua ada diagram sebab akibat atau diagram ikan Ishikawa. Digunakan untuk mengidentifikasi atau menganalisis penyebab utama dari suatu masalah kualitas. Diagram ini membantu tim untuk memahami hubungan antara berbagai faktor yang mengaruhi kualitas dan menemukan akar penyebab dari masalah. Yang ketiga ada peta aliran proses, adalah alat yang digunakan untuk memvisualisasikan langkah-langkah dalam proses produksi. Ini membantu dalam mengidentifikasi pemborosan, inefisiensi, dan area untuk perbaikan dengan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana proses kerja dari awal sampai akhir. Yang keempat ada statistical process control, adalah teknik yang menggunakan alat statistik untuk memantau dan mengendalikan proses produksi dan menggunakan grafik kontrol. SPC membantu dalam mendeteksi variabilitas dalam proses dan mengambil tindakan korektif sebelum masalah kualitas terjadi. Selanjutnya ada implementasi sistem manajemen kualitas. Standar ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen kualitas. Standar ini memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa produk atau jasa memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses manajemen kualitas. Yang kedua adalah langkah-langkah implementasi ISO 9001, melibatkan beberapa langkah termasuk komitmen manajemen, pelatihan karyawan, dokumentasi proses, audit internal, dan penilaian kinerja. Tujuannya adalah untuk membangun sistem manajemen kualitas yang efektif dan berkelanjutan yang dapat membantu perusahaan mencapai standar kualitas yang diinginkan. Selanjutnya ada manfaat implementasi ISO 9001 dapat memberikan berbagai manfaat termasuk peningkatan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan pengurangan risiko. Selain itu, sertifikasi ISO 9001 dapat meningkatkan reputasi perusahaan, membuka peluang bisnis baru, dan memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Selanjutnya ada manajemen risiko dalam operasi
dan kualitas. Yang pertama ada identifikasi risiko, adalah proses mengidentifikasi dan mencatat risiko potensial yang dapat mempengaruhi operasi dan kualitas. Ini melibatkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Ini ada analisis risiko, itu juga proses mengevaluasi dampak dan kemungkinan risiko yang telah diidentifikasi. Teknik seperti analisis SWOT, analisis pastel, dan matris risiko digunakan untuk menilai dan memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinannya. Mitigasi risiko melibatkan pengembangan dan implementasi strategi untuk mengurangi dampak risiko. Strategi ini dapat mencakup penghindaran risiko, pengurangan risiko, transfer risiko, dan penerimaan risiko berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan. Selanjutnya ada studi kasus manajemen operasi dan kualitas. Yang pertama ada perusahaan teknologi. Sebuah perusahaan teknologi besar menerapkan program penghargaan dan pengakuan untuk peningkatan motivasi karyawan. Program ini mencakup bonus, informasi, dan pengukuhan publik atas prestasi karyawan. Hasilnya, perusahaan tersebut melihat peningkatan signifikan dalam produktivitas dan kemampuan kerja karyawan. Yang kedua ada perusahaan manufaktur. Sebuah perusahaan manufaktur memperkenalkan program pelatihan dan pengembangan untuk karyawannya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan karyawan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produk. Yang ketiga ada industri layanan. Sebuah perusahaan di industri layanan menggunakan Six Sigma untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan metode DMAIC, perusahaan tersebut berhasil mengidentifikasi dan menghilangkan sumber utama variabilitas dalam proses pelayanan mereka.